Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Sebenarnya kita harus bedakan dulu nih ketergantungannya. Ketergantungan positif atau ketergantungan negatif. Okay. Seperti yang kita bilang tadi ya, kita ceritain tadi kan, orang yang sering rajin mandi, rajin cuci rambut sama yang enggak, pasti beda. Gitu. Sama aja dengan skincare. Jadi kalau skincare kita itu tepat, kita biasanya nggak ada ketergantungan negatif atau masalah-masalah yang timbul ketika kita melepas skincare itu. Jadi paling misalnya orang yang rajin pakai moisturizer, tiba-tiba dilepas, kok muka saya kelihatan agak lebih kering ya, kayak gitu aja. Gitu. Tapi kalau kita pakai krim abal-abal yang isinya obat-obatan keras, nah begitu kita dilepas pasti ada efek-efek yang timbul, makanya harus dipakai lagi. Jadi begitu timbul dermatitis perioral nih, mulai merah, mulai ada kayak jerawat-jerawat di sekitar mulut, begitu dihentiin, nah setelah dipakai lagi, beres lagi masalahnya. Nah itu kadang yang dibilang orang tuh ketergantungan sama hidroquinon. Biasanya kan kalau ke dokter, itu pemakaian hidroquinon itu harus ditentuin, harus berdasarkan resep pertama, di bawah pengawasan dokter. Kemudian ada durasinya. Jadi misalnya nggak bisa memang dipakai terus-terusan. Ada waktu tertentu kita akan tapering off istilahnya. Jadi akan diturunin dosisnya sampai memang benar-benar dilepas. Jadi istilah ketergantungan, kalau istilah ketergantungan negatif sebenarnya untuk krim yang abal-abal tadi. Jadi begitu kita lepas, banyak banget masalah yang timbul. Nah, kita harus pakai lagi nih untuk bikin kulit kita beres lagi. Gitu. Baik, ini menarik karena kita harus lihat nih ketergantungannya seperti apa. Dan jangan memang kalau misalnya memang kita menggunakan itu, tergantung yang positif itu kan baik, jadinya kan kulitnya lebih sehat ya. Tapi yang satu itu, jadi kita perlu garis bawahi yang abal-abal tadi, Bapak Ibu. Oke, ini menarik ini dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini pertanyaan yang seru nih kayaknya. Dokter, akhir-akhir ini saya sering dengar tentang suntik putih yang katanya bisa bikin lebih kencang, lebih putih, awet muda katanya. Waduh, sebenarnya apa sih manfaat dari suntik putih yang sering dibicarakan orang? Saya masih ragu nih dok, apakah itu aman atau ada efek sampingnya? Apakah suntik itu bisa membantu kulit jadi yang saat mulai kendur atau ada garis halusnya jadi bisa lebih awet muda dan lebih kencang? Atau sebaiknya kita hanya perawatan kulit secara umum saja dan tidak menggunakan suntik putih ini? Gimana nih dokter? Sebenarnya gini, memang lagi marak ya, orang pengen putih, semua tuh pengen putih. Jadi kalau suntik putih yang banyak beredar sekarang itu biasanya nggak ada izin edarnya ya. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipastikan keamanannya. Jadi kalau misalnya kita ingin cerah, biasanya kan ada suplemen-suplemen aja kayak vitamin C yang masuk tapi dalam dosis yang memang dipastikan aman gitu. Terus suplemen oral sama topikal, lotion, sunscreen itu jangan pernah dilupakan. Sekarang masih kontradiksi soal infus putih, tapi di kita juga nggak ada. Lebih ke infus istilahnya untuk healthy, jadi lebih ke kesehatan kulit ya, yang isinya memang multivitamin aja gitu. Tapi kan dengan kulit kita yang terhidrasi sama multivitamin yang masuk, otomatis akan kelihatan lebih cerah dan sehat gitu. Ini menarik sekali dokter. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan dokter, tapi kayaknya saya udah dikode-kode nih. Jadi udah habis ya? Udah, iya, sepertinya memang harus ada mungkin selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir.
karena sebenarnya walaupun banyak pertanyaan di sini, karena saya tahu excited sekali Bapak Ibu para pendengar semua untuk mendengarkan judul kita ya, atau pembahasan kita saat ini, yaitu tentang kulit sehat non toksik. Tapi kami percaya bahwa nanti akan ada lagi kesempatan yang berikutnya Dok ya, kita nanti bisa bahas yang lain lagi ya terkait dengan kulit sehat ini. Tapi sebelum kita mungkin mengakhiri nih dokter, mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement dari dokter. Ini dokter, pertanyaannya sih sesuatu hal yang umum ya, mau coba-coba nih dokter. Katanya awalnya wajah saya ini nggak masalah nih dokter, saya mau cerita dulu. Satu saat saya membuat facial wash dari sabun pepaya yang dicampur dengan salah satu merek susu. Mungkin dokter tahu ya. Nah, selama sebulan setelah itu muncul beruntus di wajah. Lalu saya balik lagi ke skincare yang dulu, tapi tidak membantu nih dokter. Lalu saya coba acne facial foam, akhirnya pun sama. Saya coba beli obat acne, tidak ada hasilnya. Lotion pun nggak ampuh. Intinya semuanya jadi nggak cocok dokter. Ini gimana ya dok ya? Ini karena pasti saya tahu ini tips dari sosial media biasa ya dok ya. Aduh ini gimana ini dokter? Nah ya, kadang mencampur-campur itu ya, kita nggak tahu kan bahannya, kandungannya. Terus asal lihat di medsos, susu itu kan bisa melembabkan, memutihkan, terus dicampur sama sabun pepaya. Akhirnya kulit kita yang tidak cocok bisa aja timbul keluhan seperti itu. Dan seperti yang dibilang tadi, begitu udah ada masalah diobatin sendiri. Padahal sebenarnya mungkin ketika kita memakai suatu produk yang salah, itu skin barrier kita terganggu gitu. Jadi begitu dikasih lagi obat, ya skin barrier yang sudah terganggu itu pasti akan lebih rusak lagi gitu. Tapi sebenarnya kan harus diperbaiki dulu skin barrier-nya. Pakai basic skincare, ditenangin dulu. Kalau memang butuh ke dokter ya ke dokter. Soalnya kadang kita ngobatin sendiri, ini acne karena memang acne gitu. Dipakailah produk-produk acne. Padahal sebenarnya ada juga orang yang karena skin barrier-nya nggak bagus, kulitnya kering banget, tiba-tiba beruntus kecil-kecil, padahal kulitnya lagi kering, dipakein lah obat acne yang lebih mengeringkan. Gitu. Kayak malah tambah nggak cocok semuanya akhirnya kan begitu. Ya sebaiknya kalau begini Bapak Ibu, yang terjadi pada Bapak Ibu, langsung konsultasi ke dokter aja deh. Jangan coba-coba untuk atasi sendiri ya, takutnya nanti malah jadi lebih fatal nanti akibatnya. Oke, dokter izin karena mungkin waktu juga ya, kita jadi harus mengakhiri, mungkin sedikit closing statement, pesan-pesan sedikit nih, tips untuk Bapak Ibu yang mendengarkan entah di Radio Maestro atau juga di sosial media Rumah Sakit Advent Bandung. Silakan. Pesan aja ya, karena berdasarkan sekarang pasien yang datang itu dengan keluhan banyak efek karena pemakaian krim yang tidak tepat. Jadi pertama pilihlah produk yang aman, kemudian ingatlah bahwa sesuatu hasil yang baik itu diperlukan konsisten. Jadi tidak ada kulit yang glowing hanya bisa disulap dalam sehari. Jadi tidak ada sesuatu yang instan tuh berarti baik untuk kita. Jadi jangan korbankan kulitmu hanya untuk bisa glowing, bisa putih sesaat, tapi justru membahayakan kulit kita. Dan bila sudah ada masalah, sebaiknya konsultasi ke tempat yang bisa dipercaya. Baik, terima kasih banyak ya dok untuk satu ilmu ya, dan juga insight yang saya yakin pasti bermanfaat juga untuk Bapak Ibu yang mendengarkan saat ini. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena sudah setia untuk selalu mendengarkan dan menyaksikan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama mungkin berdoa agar apa yang tadi didengarkan dan dibahas itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Saya Dewi Puspita Wardani beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan.
hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita.